Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hard2build.com, recording on the go. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana menyambungkan mixer ke audio interface untuk direkam ke dalam komputer atau digital audio workstation. Nah, untuk apa sih kita menyambungkan mixer ke audio interface atau sound card? Nah, kalau teman-teman punya audio interface yang mungkin input mikrofonnya terbatas, nah kemudian teman-teman pengen merekam lebih dari satu sumber suara, misal menggunakan mikrofon yang banyak, pastilah teman-teman butuh yang namanya mixer yang memiliki preamp mikrofon lebih dari satu. Nah, di sini saya contohkan, saya menggunakan Behringer Zenic 302 USB. Di sini hanya memiliki satu input mikrofon dengan phantom power, hanya ada satu saja. Nah, sementara saya membutuhkan lebih dari satu. Misal di sini kasus saya menggunakan dua mikrofon kondenser yang dia butuh phantom power, ada dua di sini. Jadi saya harus menggunakan mixer untuk memperbanyak input. Oke, jadi caranya sebenarnya simple banget. Nah, yang pertama pastikan di audio interface atau sound card teman-teman punya yang namanya line in input atau input dengan line input level. Nah, cara ini berlaku juga untuk mixer yang kecil-kecil, misalnya mixer seperti ini atau seperti ini, mixer dengan input 8 channel. Jadi memungkinkan teman-teman untuk merekam input sampai 8 sumber suara. Oke. Nah, untuk apa sih setup seperti ini? Nah, biasanya teman-teman akan butuh seperti ini ketika teman-teman merekam rapat misalnya, atau mungkin untuk kebutuhan online meeting misalnya. Jadi meeting dengan orang yang jauh atau dengan media internet misalnya seperti itu. Misal bisa menggunakan Zoom atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau yang populer sekarang mungkin Zoom. Caranya gampang banget. Di mixer teman-teman pasti ada yang namanya output atau sinyal keluar dari mixer ini. Nah, biasanya ada dua, yaitu adalah rack out sama line out. Nah, line out itu biasanya nyambung ke ke power ampli, tapi teman-teman bisa sambungkan masuk ke input dari audio interface. Atau teman-teman bisa menggunakan rack out yang biasanya jack RCA di sini. Nah, bedanya apa sih kalau teman-teman menggunakan rack out sama yang line out? Nah, kalau di mixer teman-teman ini sudah ada built-in effect, misal seperti master equalizer sama efek reverb misalnya. Kalau teman-teman mau live record kemudian di live-kan entah di Instagram atau Facebook seperti itu, pasti pengennya di live itu ada efeknya. Nah, teman-teman bisa menggunakan line out. Nah, kalau teman-teman menggunakan rack out atau record out, itu biasanya sinyalnya kering tanpa efek. Nah, di sini saya sudah ada setup yang sudah saya sambungkan dengan metode line out. Saya sambungkan ke audio interface di line input. Nah, sekarang kita coba suaranya seperti apa sih. Oke, Pit, bisa di grab mikrofonnya. Kita coba nyalakan mixernya dulu. Coba tes ngomong di situ. Tes cek 1 2 3 cek testing 1 2 3 cek. Cek tes 1 2 3 cek testing. Cek testing 1 2 3. Oke, suara sudah masuk. Nah, ketika saya menggunakan rack out, saya bisa menggunakan efek yang ada di sini. Misal seperti delay misalnya. Cek testing 1 2 3, kemudian saya atur EQ-nya. Cek testing 1 2 3. Nah, misal seperti itu. Kalau mixer teman-teman sudah ada equalizernya, bisa juga diatur equalizernya di mixernya. Nah, misal saya atur menjadi seperti ini suaranya. Cek testing 1 2 3, cek testing. Oke. Oke, bisa dilihat di sini ya. Cek 1 2 3 cek.
Nah, di sini saya menyambungkan mixer dua mikrofon ini dan saya menggunakan BM800 dan BM700 yang mana dua mikrofon ini membutuhkan phantom power. Nah, kalau di audio interface saya cuma ada satu. Nah, dengan mixer ini saya bisa menyambungkan dua mikrofon sekaligus yang membutuhkan phantom power. Nah, bisa dilihat ini teman saya di sini. Halo. Nah, halo. Say hello, coba suaranya seperti apa? Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus setup seperti ini cocok untuk siapa sih? Oke, nah buat teman-teman yang pengen membuat mungkin barangkali podcast misal seperti itu, atau mungkin pengen bikin rapat online yang mana ada dalam satu ruangan mungkin lebih dari 2 orang misal seperti itu. Nah, untuk menghemat bandwidth, misal bandwidth internet, biar nggak lemot, nah mungkin cukup satu komputer saja dengan satu display, satu speaker yang keras, kemudian ada banyak mikrofon input. Jadi semua orang yang katakanlah berbicara di situ menjadi suaranya jauh lebih jelas, seperti itu. Dan ini sudah saya praktekkan dan hasilnya lumayan bagus. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.